Sebagai seorang mahasiswa yang ngulik kehidupan yang ngampus, organisasi, praktikum, laprak, nugas terus, pernah nggak sih kalian ngerasa bosan dengan rutinitas tersebut? Apalagi ngerjain tugas. Banyak tugas, deadline kerja kejar-kejaran, dan ngebuat kita males ngerjain tugas, dan menunda-nunda hingga deket deadline. Aku pengen ngajak nih teman-teman mengingat-ingat atau jujur kepada diri sendiri. Pernah nggak sih kamu cuma mau buka TikTok dan kamu bilang ke diri kamu sendiri, 5 menit aja deh, abis itu nugas. Tapi tahu-taunya kebablasan sampai sejam, 2 jam, bahkan sampai ketiduran. Alhasil, tugas yang harus dikerjain saat itu jadi tidak tersentuh. Atau pernah nggak sih kamu udah nyalain laptop dan duduk di depan laptop karena udah niat ngerjain laporan, tapi ujung-ujungnya laptop itu dibiarin hidup tanpa disentuh sama sekali? Tenang, kamu nggak sendirian. Saya juga sering, karena saya sebagai seorang siswa sangat relate. Pasti sekali dua kali kalian merasa kalau kita tuh ada di fase kayak males banget gitu loh. Bahkan berpikir kenapa sih otakku itu kayak nggak mau diajak produktif. Dan ternyata ini tidak sepenuhnya salah rasa malas kita itu, tapi soal cara kerja otak kita. Perkenalkan, saya Anastasia Margareta Barita yang akan membawa kamu mengetahui sebenarnya gimana sih cara kerja otak kita dan hubungannya dengan prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda, dan memberikan sedikit tips and trick untuk berubah. Simpelnya tuh gini, ternyata penyebab kita menunda-nunda tugas itu bukan sekedar malas, tapi ada yang lebih dalam, yaitu otak kita sendiri. Otak kita itu suka banget dengan yang namanya instant reward, atau hal-hal yang cepat, mudah, dan bikin senang. Kalau dimisalkan nih, sebagai anak kecil, otak kita akan lebih suka permen daripada sayur. Karena permen itu memberi kita rasa yang manis, dan itu membuat kita bahagia. Oleh karena itu, rasa manis dan bikin bahagia itu akan membuat otak kita akan fokus ke sana duluan. Seorang jurnalis dan penulis non-fiksi Amerika yang juga seorang wartawan untuk New York Times, Charles Duhigg, memiliki teori yang mendukung pendapat yang ada sebelumnya. Lewat bukunya yang berjudul The Power of Habit, Charles mengungkapkan mengenai The Habit Loop, yang merupakan suatu lingkaran neurologis yang menggambarkan bagaimana suatu kebiasaan terbentuk dan berlangsung. Lingkaran neurologis habit loops ini terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama ada cue atau isyarat yang memicu kebiasaan, lalu yang kedua ada rutin atau rutinitas yang dilakukan, dan yang ketiga adalah reward atau hadiah yang memperkuat kebiasaan karena memberikan rasa senang dan kepuasan. Contoh sederhananya nih, saat kita bosan, kita iseng scroll TikTok dan kebetulan nemu video FYP yang lucu. Video lucu itu membuat kita merasakan senang, otak kita juga ikut senang, sehingga otak itu memerintah tubuh kita untuk mengulang-ulang terus dan gak berhenti-berhenti. Oke, teman-teman pernah dengar gak ya dengan dopamin? Dopamin ini adalah salah satu hormon yang biasa disebut hormon kebahagiaan. Hormon ini mengalami pelepasan di otak saat tubuh kita mengalami pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Dopamin ini berpengaruh pada perilaku seseorang karena ketidakseimbangan dopamin dapat mengganggu motivasi dan fokus saat belajar. Jadi itulah alasan saat kita malas atau tidak produktif, mungkin ada yang salah dengan kebiasaan dan cara kerja otak kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik yang relate banget, yaitu prokrastinasi atau
menunda-nunda. Banyak yang bilang nih, kamu nunda tugas, ini males banget sih jadi orang. Tapi kenyataannya itu nggak selalu benar. Sebenarnya di dalam otak kita ada semacam perang. Menurut neuroscience, saat kita mau ngerjain hal penting tapi berat, contohnya kayak nulis laporan, ngerjain proposal penelitian, atau belajar UTS, ada konflik yang terjadi antara dua bagian otak kita, yaitu prefrontal cortex dan amigdala. Prefrontal cortex ini adalah bagian otak yang tugasnya berpikir logis dan berkepanjangan. Dan amigdala ini adalah bagian otak yang merupakan pusatnya emosi, stres, dan bereaksi dengan cepat. Setiap kali kita mau nugas dan muncul rasa takut gagal atau takut hasilnya jelek, amigdala ini bilang, jangan deh, kayaknya bakal bikin kita stres deh. Dan akhirnya lari ke hal-hal yang menurut otak kita ini menyenangkan dan membuat nyaman. Contohnya kayak nonton, scroll medsos, atau main game, atau bahkan tidur. Jadi bisa dibilang, menunda itu adalah cara kerja otak kita bertahan dari tekanan. Kadang kita nggak sadar kalau kita nunda karena perfeksionis dan takut kalau hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi orang. Atau bahkan sebenarnya kita nunda karena kita nggak yakin sama diri kita sendiri. Yang paling bahaya dari menunda ini sebenarnya bisa jadi lingkaran setan. Karena kalau misalkan kita nunda, selanjutnya kita ngerasa bersalah, selanjutnya kita makin stres, dan makin stres itu kita akan makin menunda-nunda. Lama-kelamaan kita mulai gak percaya diri. Kita jadi takut sama diri kita sendiri. Kalau dibiarkan terus-menerus, menunda bukan lagi hanya sebagai tindakan, tetapi berubah menjadi kebiasaan. Bahkan bisa jadi identitas yang membuat kalian dengan sadar bilang, aku emang anaknya suka mepet-mepet deadline kok. Tapi, apakah lo mau itu sama yang terjadi pada diri kita sendiri? Teman-teman, aku bisa bilang kalau menunda itu tidak sama dengan malas. Banyak orang yang bilang, udah sih jangan malas terus. Tapi menunda-nunda itu bukan soal malas. Malas itu adalah saat kita gak mau ngapa-ngapain. Sementara kalau misalkan menunda itu, sebenarnya kita pengen ngelakuin, tapi ditunda karena takut, karena overthinking. Banyak orang ambisius yang juga banyak orang bilang, udah sih jangan malas jadi orang, tapi menunda-nunda itu bukan soal malas. Malas itu kalau kita nggak mau ngelakuin apa-apa. Sementara kalau menunda itu, sebenarnya kita pengen ngelakuin, tapi ditunda. Mungkin karena takut atau karena overthinking. Banyak orang ambisius yang juga prokrastinator karena perfeksionis. Mereka nunggu waktu yang sempurna. Kabar baiknya nih teman-teman, kita bisa mengubah hal ini. Bukan dengan maksa diri kita untuk jadi super produktif kayak di TikTok, tapi dengan buat semacam sistem kecil. Ada kutipan bagus nih dari seseorang yang bernama James Clear, yaitu penulis dari buku Atomic Habits, Tiny Changes, Remarkable Results. Kurang lebih Clear ini menyampaikan bahwa bukan mimpi besar yang buat kita berhasil, tapi sistem kecil yang kita ulangi setiap hari. So, how do we start? Yang pertama, itu ada habit stacking, di mana kita bisa menggabungin kebiasaan baru ke rutinitas lama. Misal, saat kita sedang sarapan pagi, kita bisa sekalian membuka laptop atau membaca buku atau membuka HP untuk melihat materi yang akan sekiranya dijelaskan oleh dosen di kelas nanti. Lalu yang kedua, ada 5-minute timer, di mana itu semacam trik untuk mengelabui otak. Misal, kamu bilang, aku gak ngerjain tugas kok, tapi buka-buka file aja. Nah, mulai dari buka-buka file selama 5 menit, selebihnya akan berlanjut untuk membuka file-file yang lain yang terkait dengan tugas atau laporan. Lalu yang ketiga, itu ada stay away from the queue,
dimana kita kadang ngerasa kita berada di lingkungan yang gak cocok, karena kadang mungkin bukan kita yang ngerasa gak fokus, tapi mungkin lingkungan yang penuh dengan distraksi. Lalu yang keempat ada golden hour. Nah, golden hour ini bisa kamu manfaatin karena seseorang yang fokus pada pagi hari, ada yang lebih fokus juga pada malam hari. Tinggal kamu aja nih cari waktu yang paling jernih buat otak kamu kerja. Lalu yang kelima dan terakhir ada self compassion, dimana kita jangan terus-terusan nyalain diri kita sendiri nih, karena gagal produktif hari ini bukan berarti kamu gagal jadi manusia. Lalu yang kelima dan terakhir adalah self compassion, dimana kamu jangan terus-terusan nyalain diri kamu sendiri, karena gagal produktif hari ini bukan berarti kamu gagal jadi manusia. Kita belajar, kita coba lagi besok. Oke teman-teman, kita sering mikir perubahan itu besar dan butuh tenaga ekstra. Padahal perubahan itu bisa dimulai dari hal sekecil mungkin. Salah satu contohnya itu berhenti menunda. Mulai hari ini, mulai 5 menit hari ini, mulai ngerjain tugas, nulis laporan, atau sekedar duduk membaca dan berpikir. Manfaatkan golden hour versi kamu dan jangan pernah salahkan dirimu lagi. Satu langkah kecil hari ini bisa jadi awal untuk hidup yang lebih baik besoknya. Sekian dari saya, terima kasih.